Penilai. Berjumpa dengan saya Fadila dalam podcast Mengenal Lebih Dekat Kandidat Dewan Pengawas Keuangan MAPI 2024. Acara ini merupakan rangkaian Musyawarah Nasional ke-13 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia tahun 2024. Saat ini telah hadir bersama saya salah satu kandidat Dewan Pengawas Keuangan nomor 3, yaitu Ibu Emma Roslina. Halo Ibu Emma, apa kabar? Halo, halo Bu Dila. Ya, izinkan saya memanggil dengan Ibu Emma ya, Bu ya. Ya, Bu. Ibu, bagaimana kondisi dan persiapannya nih menjelang hari pemilihan DPK yang sebentar lagi akan diselenggarakan? Puji Tuhan, sehat, roh jiwa jasmani, Bu. Ya, baik, Bu. Itu yang sangat penting ya, Bu ya. Yang penting jaga kesehatan ya, Bu ya, agar Ya, saat hari H tetap fit ya, Bu. Ibu Emma, amin. mungkin beberapa di antara anggota MAPI ada yang belum mengenal Ibu. Boleh Ibu ceritakan latar belakang pendidikan, pekerjaan, maupun pengalaman Ibu di organisasi, Bu? Ya, saya perkenalkan diri saya, nama saya Emma Roslina. Saya lulusan dari eh, alumni Universitas Sumatera Utara, jurusan Teknik dan Manajemen Industri. Kemudian saya merantau ke Jakarta, bekerja di salah satu perusahaan lift dan eskalator. Kemudian saya pindah lagi ke perusahaan yang di bidang trading dan garment. Nah, pada tahun 95 saya mulai bekerja di perusahaan PT Megra Apresindo sebagai penilai, menyusun feasibility study dan monitoring project. Kemudian waktu di PT Mega Presindo saya mendapat beasiswa ambil program S2 di University Teknologi Malaysia yang dibiayai oleh perusahaan. Dan kemudian sejak itu tahun 98, kemudian saya mengikuti ujian sertifikat penilai dan bergabung di salah satu partner. Pertama di Padli Emma dan rekan, kemudian di KJPP Agus Emma Iskandar, dan di KJPP terakhir di sekarang di salah satu partner KJPP Ruki Saprudin dan rekan. Ya, cukup banyak sekali ya Bu ya pengalaman Ibu ya selama ini. Bu, saya penasaran nih, apa sih yang membuat Ibu Emma ini tertarik untuk mencalonkan diri menjadi Dewan Pengawas Keuangan? Eh, saya tertarik awalnya itu, saya kan sebagai penilai itu sejak tahun 1995. Nah, terus rasanya ingin eh, melakukan sesuatu untuk MAPI apa ya yang sesuai gitu. Nah, karena background saya sering mengerjakan pekerjaan studi kelayakan, sehingga salah satu yang sesuai menurut saya itu di DPK, Dewan Pengawas Keuangan. Saat ini kan cukup ada beberapa isu ya yang berkembang di kalangan anggota MAPI. Di antaranya tuh ada anggota yang merasa biaya pendidikan di MAPI terlalu tinggi, sehingga ada indikasi atau anggapan dari mereka bahwa MAPI mencari keuntungan dari anggota, padahal merupakan organisasi nirlaba. Bagaimana tanggapan Ibu? Tanggapan saya saya kan harus lebih tahu dulu yang dimaksud dengan semakin tingginya biaya pendidikan itu dari segi mananya, karena sejak saya tahun 95 isu ini kan tidak ada. Nah, jadi saya juga belum bisa mengomentari apa-apa karena saya belum jelas apa yang dimaksud itu bahwa nilai pendidikan tinggi termasuk nilai laba. Jadi saya harus selidiki dulu gitu loh, Bu. Kita harus lebih tahu dulu lebih rinci apa yang dimaksud dengan isu itu gitu loh. Jadi saya belum ada komen apa-apa untuk itu, Bu. Masih kaitannya dengan biaya nih, tapi bukan biaya pendidikan lagi nih. Ini terkait dengan efisiensi anggaran.
ada persepsi bahwa biaya operasional MAPI itu cukup tinggi. Bagaimana langkah Ibu yang akan Ibu tempuh nih kalau misal terpilih jadi DPK? Itu untuk mewujudkan efisiensi operasional MAPI agar tidak terjadi pemborosan biaya operasional. Kira-kira bagaimana Bu menurut Ibu? Kalau langkah saya sih sebenarnya kita harus eh, cek dulu ya anggaran yang dikeluarkan oleh MAPI itu. Nah, baru kita kita selidiki yang mana yang menurut kita itu tidak perlu atau perlu dipotong atau kita hanya kasih masukan gitu loh Bu. Contohnya kayak kemarin kita itu waktu pencabutan nomor ya, yang pencabutan nomor yang kemarin. Nah, itu kan kita mengadakannya sampai jam 12, Ya. ya kan? Nah, berarti di situ kita kan sudah terpotong, tidak perlu menyediakan konsumsi untuk makan siang. Nah, itu kan juga sudah merupakan suatu hal menurut saya ya. Kita kan perempuan yang jeli dengan uang kan gitu kan. Ya. Nah, berarti saya langsung bilang, "Oh, saya kan ini DPK. Dengan program seperti ini aja sudah mengirit konsumsi tidak perlu menyediakan makan siang dengan peserta cabut nomor kemarin gitu loh." Nah, saya sih karena perempuan mungkin kan langsung jeli itu gitu. Oh, ini bagus nih program ini berarti diadakan sampai jam 12 tidak perlu menyediakan makan siang untuk peserta itu kan sudah salah satu mengirit operasional MAPI benar nggak Bu? Ya, betul, Bu. Itu Sangat sih salah satu ya, Bu ya. contohnya gitu. Relate ya, Bu ya, sebagai ibu-ibu ya, Bu ya, masalah biaya-biaya ini ya, Bu ya. Bu, apakah Ibu sudah ada gambaran jika menjadi DPK, terpilih ya, Bu ya, jika terpilih, eh, apa yang akan Ibu lakukan sebagai DPK dalam mewujudkan transparansi keuangan yang saat ini banyak digaungkan atau diminta oleh anggota MAPI? Karena cukup banyak juga anggota MAPI yang masih eh, merasa saat ini masih kurang transparan keuangan MAPI itu, Bu. Kalau saya sih kemungkinan kalau terpilih ya mungkin eh, pertama kali kita kan semua seluruh anggota MAPI sudah memilih anggota DPN. Artinya kita sudah mempercayakan bahwa DPN akan mengurus MAPI. Nah, terutama di salah satu keuangannya. Nah, kita juga sebagai di perusahaan-perusahaan juga di KJPP kan juga kita memakai eh, audit, ya kan? Contohnya kayak kayak saya juga sebagai cabang pertanggungjawaban saya ke pusat juga kan pakai audit. Nah, jadi kita sebagai anggota mempercayakan bahwa pengelolaan keuangan itu akan diperiksa oleh KAP. Kalaupun misalnya anggota membutuhkan itu ya mungkin kalau memang memungkinkan ada di anggaran dasar atau anggaran rumah tangga MAPI untuk mengekspos laporan keuangan itu yang sudah diaudit oleh KAP ya paling sebatas itu aja kita sebagai anggota DPK karena kan memang yang menjalankan semua anggaran dasar nanti kan terutama keuangan kan di DPN-nya. Kita kan sebagai DPK hanya memeriksa, mengasih masukan. Mungkin kalau misalnya kita ada kesempatan untuk melihat di pos-pos mana yang mungkin ada berlebih, ada berkurang, paling kita hanya kasih masukan. Nah, kalau anggota membutuhkan, dia mau melihat bagaimana uang dikelola, ya sebatas laporan KAP yang kita ini. Karena kita kan percayakan juga ke profesional. Kalau saya sih itu aja sih Bu, yang masukan dari saya yang kemungkinan akan ini dengan tim DPK nanti. Oke, Bu. Baik, Bu. Bu, lalu apakah Ibu mempunyai program kerja atau usulan atau ide lain yang kiranya akan Ibu eh, lakukan ya atau Ibu sampaikan jika menjadi DPK? Nah, kalau program yang sudah ada di dalam pikiran saya kemungkinan nanti kan yang terpilih itu ada tiga ya. Mungkin berdiskusi dengan yang tim yang bertiga ini apakah memungkinkan secara anggaran dasar atau anggaran rumah tangga MAPI untuk melihat pemakaian mungkin per 6 bulan, per setahun kita lihat di mana pos-pos yang perlu kita kasih masukan. Paling hanya sebatas itu aja Bu. Karena kita kan posisi kita juga kan bukan menggunakan anggaran kan, kita kan hanya memeriksa gitu loh. Ya, baik, Bu. Tidak terasa, Bu, waktu sudah berlalu dan cukup banyak hal-hal yang kita diskusikan dalam waktu yang singkat ini. Sangat menarik apa yang Ibu Emma sampaikan.
dan cukup mencerahkan ya, dan bisa menjadi pertimbangan bagi anggota MAPI untuk memilih DPK di periode yang akan datang. Terakhir Bu, silahkan sampaikan harapan Ibu kepada seluruh penilaian di Indonesia dan juga closing statement. Persilakan Ibu. Eh, Kalau closing statement dan harapan saya dari secara pribadi, saya sampaikan kepada seluruh anggota MAPI, kalau nggak salah kemarin itu ada kira-kira berapa. Pertama, saran saya, pilihlah yang terbaik menurut hati nurani Anda. Nah, kalau kira-kira menurut Anda yang terbaik nomor 3, ya berarti pilihlah Emma Roslina. Itu aja sih. Baik, terima kasih Ibu. Demikianlah podcast kita bersama kandidat Dewan Pengawas Keuangan nomor urut 3, Ibu Emma Roslina. Saya Fadila bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Munas ke-13 MAPI 2024. Salam penilaian.